Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang peran bioteknologi dalam produksi vaksin dan antibodi monoklonal. Yang beranggotakan Kaila Siva Zahrani, Rosita Dharma, Miftahul Utami, Tri Merliana, dan Yulia Putri. Apa itu vaksin? Adalah sediaan biologis yang digunakan untuk meningkatkan imunitas tubuh terhadap penyakit tertentu. Vaksin biasanya mengandung substansi yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit dan sering dibuat dari bentuk mikroba yang dilemahkan atau diinaktivasi. Substansi ini merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengenalinya sebagai substansi asing dan membentuk antibodi. Ketika vaksin masuk ke dalam tubuh, sistem kekebalan akan mengenali substansi tersebut sebagai ancaman. Hal ini memicu sistem imun untuk menghasilkan antibodi, yaitu protein khusus yang berfungsi melawan infeksi. Selain itu, sistem imun juga membentuk sel memori yang mampu mengingat karakteristik patogen tersebut. Jika terpapar patogen yang sama di kemudian hari, sistem kekebalan dapat bereaksi lebih cepat dan lebih efektif untuk melawan infeksi, sehingga risiko penyakit berat bisa berkurang atau bahkan dapat dihindari. Next. Kriteria vaksin ideal yang pertama, 100% efisiensi di semua individu dari segala usia. Yang kedua, memberikan perlindungan seumur hidup setelah pemberian tunggal. Yang ketiga, tidak menimbulkan reaksi merugikan atau menyebabkan penyakit. Yang keempat, stabil secara fisik dalam berbagai kondisi seperti suhu, cahaya, dan angkutan. Yang kelima, stabil secara genetik. Yang keenam, mudah diberikan secara oral maupun parenteral. Yang ketujuh, tersedia dalam jumlah terbatas. Yang kedelapan, terjangkau. Selanjutnya ada tujuan vaksin. Tujuan vaksin ada 3, yaitu menurunkan morbiditas dan moralitas akibat COVID-19. Selanjutnya mencapai herd immunity. Yang ketiga memperkuat sistem kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya ada jenis-jenis vaksin. Jenis-jenis vaksin ini yang biasa digunakan di Indonesia saat ini berjumlah 8 jenis, yaitu ada vaksin BCG atau Bacillus calmette-guerin. Vaksin ini berbentuk kering yang mengandung Microbacterium bovis yang sudah dilemahkan dari strain Paris nomor 1173P2. Lalu selanjutnya vaksin BCG digunakan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap tuberkulosa. Kemasannya ada dalam bentuk vial beku kering. Satu box berisi 10 vial vaksin. Setiap vial vaksin dilarutkan dengan 4 mili pelarut NaCl. Vaksin yang sudah dilarutkan harus dibuang setelah 4 sampai 6 jam. Yang selanjutnya ada vaksin DPT atau Diphtheria pertussis tetanus. Vaksin ini terdiri dari toksoid, diphtheria, dan tetanus yang dimurnikan dengan bakteri pertussis yang telah diinaktivasi dan terabsorpsi ke dalam 3 mg per mili aluminium fosfat. Vaksin DPT ini digunakan untuk memberikan kekebalan secara simultan terhadap diphtheria, tetanus, dan batuk rejen. Vaksin ini berbentuk cairan dalam kemasan vial. Satu buah vial berisi 10 dosis. Yang ketiga ada vaksin tetanus toksoid. Vaksin ini mengandung toksoid tetanus yang telah dimurnikan dan terabsorpsi ke dalam 3 mg per 3 mili aluminium fosfat. Vaksin ini digunakan untuk mencegah tetanus pada bayi yang baru lahir dengan
mengimunisasi wanita usia subur atau ibu hamil, juga untuk mencegah tetanus pada ibu bayi. Vaksin ini berbentuk cairan. Yang keempat ada vaksin DT atau diphtheria tetanus. Vaksin ini mengandung toksoid diphtheria dan tetanus yang telah dimurnikan dan terabsorpsi ke dalam 3 mg per mili aluminium fosfat. Vaksin ini diberikan untuk memberikan kekebalan simultan terhadap diphtheria dan tetanus. Yang kelima ada vaksin polio atau oral polio vaksin atau OPV. Vaksin ini terdiri dari suspensi virus polioielitis tipe 1, 2, dan 3. Vaksin polio digunakan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap poliomielitis. Yang keenam ada vaksin campak. Vaksin campak merupakan vaksin virus hidup yang dilemahkan. Vaksin campak digunakan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Vaksin ini berbentuk beku kering dengan setiap vial berisi 10 dosis. Selanjutnya ada vaksin hepatitis B. Vaksin ini merupakan vaksin virus rekombinan yang telah diinaktivasikan dan bersifat non-infeksius, berasal dari HBsAg yang dihasilkan dalam sel ragi atau Hansenula polymorpha menggunakan DNA rekombinan. Vaksin hepatitis B digunakan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap infeksi yang disebabkan oleh virus hepatitis B, tapi tidak dapat mencegah infeksi virus lain seperti virus hepatitis A atau hepatitis C yang diketahui dapat menginfeksi hati. Yang kedelapan ada vaksin DPT-HB. Vaksin ini mengandung toksoid diphtheria dan toksoid tetanus yang dimurnikan dan pertusis yang inaktif serta vaksin hepatitis B yang merupakan subunit vaksin virus yang mengandung HBsAg murni dan bersifat non-infeksius. Vaksin ini dapat digunakan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit diphtheria, tetanus, pertusis, dan hepatitis B. Warna vaksin ini berwarna putih keruh seperti vaksin DPT. Selanjutnya yaitu ada peran bioteknologi modern dalam pengembangan vaksin. Yang pertama, rekayasa genetika. Di mana rekayasa genetika ini teknologi memungkinkan ilmuwan untuk memodifikasi gen patogen sehingga bagian yang tidak berbahaya dapat digunakan sebagai bahan dasar vaksin. Dengan rekayasa genetika, ilmuwan dapat menciptakan vaksin berbasis protein rekombinan yang lebih aman karena tidak mengandung patogen aktif. Yang kedua, teknologi mRNA. Di mana vaksin mRNA seperti vaksin COVID-19 dari Pfizer-BioNTech dan Moderna menggunakan instruksi genetik untuk memicu sel-sel tubuh memproduksi protein dari patogen. Protein ini akan memicu respons imun tanpa melibatkan virus yang hidup, membuatnya lebih aman dan cepat diproduksi. Yang ketiga, ada vektor virus non-replikasi, di mana bioteknologi memungkinkan penggunaan vektor virus yang tidak berbahaya untuk membawa gen tertentu dari patogen ke dalam tubuh. Teknik ini digunakan dalam vaksin AstraZeneca dan Johnson yang menggunakan adenovirus yang dimodifikasi sebagai vektor pembawa. Yang keempat, produksi massal dengan teknologi seluler. Dengan kultur sel yang canggih, bioteknologi memungkinkan produksi vaksin dalam skala besar dengan menggunakan sel mamalia, ragi, atau bakteri sebagai pabrik biologis. Metode ini mempercepat produksi dibandingkan teknik konvensional. Yang kelima, manfaatan bioinformatika dan komputasi. Di mana bioteknologi ini juga mengandalkan bioinformatika untuk menganalisis data genom patogen dengan cepat.
Dengan bantuan kecerdasan buatan dan simulasi komputer, ilmuwan dapat memprediksi protein yang kuat yang akan menghasilkan respon imun yang kuat. Lalu yang terakhir, yang keenam, metode pengembangan vaksin berbasis DNA. Vaksin DNA mengandung plasmid atau fragmen DNA yang mengkode protein spesifik dari patogen. Vaksin jenis ini sedang dalam tahap pengembangan untuk berbagai penyakit, dan bioteknologi memungkinkan produksi plasmid dengan cepat dan aman. Next. Lalu ada pengertian antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal atau MAB adalah protein yang dirancang untuk menargetkan molekul atau sel spesifik, sehingga sering digunakan dalam diagnosis, terapi, dan penelitian. Aplikasi antibodi monoklonal. Yang pertama ada terapi kanker. Aplikasi dari terapi kanker itu, antibodi monoklonal dapat mengenali dan menempel pada antigen tertentu di permukaan sel kanker, menandai sel tersebut untuk diserang oleh sistem imun atau menghambat jalur pertumbuhan sel kanker. Contohnya, beberapa antibodi monoklonal itu seperti rituximab, trastuzumab, kanker payudara, dan pembrolizumab digunakan untuk terapi kanker. Yang kedua ada pengobatan penyakit autoimun dan inflamasi. Aplikasinya, antibodi monoklonal dapat menargetkan molekul yang terlibat dalam peradangan seperti TNF-alfa pada penyakit autoimun. Contohnya ada infliximab dan ada limumab, menargetkan TNF-alfa untuk mengurangi peradangan pada penyakit seperti rheumatoid arthritis, psoriasis, dan chondroitis. Yang ketiga ada penyakit infeksi. Aplikasinya, antibodi monoklonal digunakan untuk melawan infeksi virus seperti virus Ebola, RSV, HIV, dan SARS-CoV-2. Misalnya, antibodi monoklonal REGEN-COV-2 dikembangkan sebagai terapi untuk COVID-19. Yang keempat ada pengobatan penyakit jantung. Aplikasinya, antibodi monoklonal juga dikembangkan untuk pengobatan hiperkolesterolemia. Misalnya, evolocumab dan alirocumab menargetkan PCSK9 untuk menurunkan kadar kolesterol LDL dan mengurangi risiko penyakit jantung. Yang terakhir ada diagnosis dan deteksi penyakit. Aplikasinya, antibodi monoklonal digunakan dalam berbagai alat diagnostik, termasuk tes imunokromatografি seperti tes kehamilan, tes COVID-19, serta untuk mendeteksi biomarker kanker di laboratorium klinis. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis antibodi monoklonal. Yang pertama ada antibodi monoklonal murin, yaitu antibodi murni yang didapatkan dari tikus. Antibodi ini dapat menyebabkan human anti-mouse antibody. Biasanya antibodi ini memiliki akhiran dengan nama momab, contohnya ibritumomab. Yang kedua ada antibodi monoklonal kimera. Antibodi monoklonal ini dibuat melalui teknik rekayasa genetika untuk menciptakan galur mencit untuk tikus transgenik yang dapat memproduksi sel hibrid mencit manusia yang disebut kimera. Bagian variabel molekul antibodi termasuk bagian antigen binding site berasal dari mencit, sedangkan bagian lainnya itu bagian yang konstan berasal dari manusia dan memiliki akhiran dengan nama simap. Yang ketiga ada antibodi monoklonal manusiawi. Antibodi ini dibuat secara rekayasa genetika di mana bagian protein yang berasal dari mencit hanya terbatas pada antigen binding site saja, sedangkan bagian yang lainnya itu bagian variabel dan bagian konstan berasal dari manusia. Antibodi ini memiliki akhiran nama zumab. Yang terakhir ada antibodi monoklonal manusia. Antibodi ini merupakan antibodi yang paling ideal untuk menghindari terjadinya respon imun karena protein antibodi yang disuntikan ke dalam tubuh seluruhnya merupakan protein yang berasal dari manusia. Next. Selanjutnya dapat disimpulkan bioteknologi memiliki peran yang sangat penting
dalam memproduksi vaksin dan antibodi monoklonal. Melalui penerapan bioteknologi, proses pengembangan vaksin menjadi lebih cepat dan terfokus. Dengan metode seperti teknologi DNA rekombinan yang memungkinkan pengembangan vaksin dari bagian spesifik virus atau bakteri sehingga lebih aman dan efektif. Kemudian antibodi monoklonal itu dihasilkan melalui bioteknologi dengan teknik kultur sel yang mampu memproduksi antibodi yang sangat spesifik untuk menyerang patogen atau sel kanker tertentu. Produk ini telah menjadi pilihan dalam pengobatan penyakit kompleks seperti kanker, penyakit imun, dan infeksi virus karena mampu menargetkan sel atau molekul yang spesifik tanpa merusak jaringan sehat. Dia berperan dalam proses penemuan obat dan vaksin, tapi juga meningkatkan kualitas pengobatan dan pencegahan penyakit. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.